Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan pertemuan yang telah lalu, masih dalam satu tema tanda-tanda akhir zaman. Pertemuan ini masuk kita kepada tanda yang ketujuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, tanda yang ketujuh ini keluarnya para dajjal. Dajjal itu dua. Yang pertama sifatnya, yang kedua memang asli orangnya. Sebelum turun dajjal yang asli, kata Nabi, tapi sebelum itu akan datang dajjal-dajjal. Mereka manusia, tapi mereka disebut dajjal. Kenapa mereka disebut dajjal? Karena mereka sudah memiliki sifat-sifatnya dajjal. Jadi ketika disebut dengan dajjal, dua, satu sifatnya dajjal, satu dajjal yang aslinya, yang tingginya luar biasa nanti. Yang tingginya luar biasa nanti, sehingga kakinya, mata kakinya itu, Bu, lautan yang paling dalam itu hanya semata kakinya. Jadi ketika dia mengambil ikan, langsung diangkatnya ke matahari. Kemudian apa dia bilang nanti menggoda manusia? Allahu Akbar. Yang kalian bilang itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu saya. Dan dia memang nanti ujian yang paling berat datangnya dajjal, melebihi ujian yang berat ini, melebihi ujian daripada virus corona. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, sifat dajjal adalah sayakunu fi ummati, selagi akan ada nanti datang untuk umatku, pada umatku salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Maka sifat dajjal itu pendusta. Maka Bapak Ibu, mana kamera? Bapak Ibu yang sering berdusta, itu sifatnya dajjal. Dia mengatakan dirinya Tuhan. Dia mengatakan dia yang kita sembah selama ini. Dia mengatakan tauhid kita itu untuk dia. Surganya ada, nerakanya ada. Memang Allah berikan dia fasilitas itu untuk menggoda manusia, sehingga nanti nampak orang yang betul-betul imannya kepada Allah, akidahnya kuat. Intinya apa? Dajjal ini adalah pendusta, sifatnya pendusta. Bapak Ibu hati-hati. Mana kamera nih? Bapak Ibu yang pendusta hati-hati. Itulah dajjal. Jadi kalau ada orang yang pendusta, dajjal dia tuh. Kata Nabi, selagi akan ada nanti datang kepada umatku salasuna kadzabun, mereka itu 30 orang pendusta. Inilah yang disebut dengan dajjal, sifat dajjal sebelum datang dajjal yang asli. Kulluhum yaz'amuna annahu nabiyyun. Bahkan sebagai pendustanya, Bu, saking pendustanya mereka nanti yang 30 orang, dia mengatakan sebagai dia mengatakan bahwa dirinya nabi. Berani loh. Bukan saja memperdustakan ayat-ayat Allah, tapi mengatakan dia juga nabi. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Dalam catatan kami, yang pertama Al-As'ad Al-Ansi, dia ini dari Yaman. Dia mengaku nabi, kemudian dia dibunuh oleh kaum muslimin. Yang kedua, Tulaihah bin Khalid Al-Asadi, pada masa Nabi masih hidup. Masa Nabi masih hidup, dia mengaku nabi. Kemudian dia dibunuh, dan dia juga sebelum meninggal mengaku juga dengan kesalahannya. Siapa lagi yang pernah menjadi yang mengaku menjadi nabi? Yang ketiga namanya Musalaimah Al-Kadzab. Nama ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya.
tahun 9 Hijriah. Kemudian dia juga dibunuh oleh Wasi bin Harb yang membunuh paman Nabi Hamzah. Kemudian siapa lagi? Perempuan namanya Sujah atau Sajah bin Haris, asal Nasrani, menikah dengan Musalaimah Al-Kadzab. Kemudian yang kelima adalah Al-Muhtar bin Abi Ubaid Al-Asqaf di zaman tabi'in. Kemudian dia daripada golongan Syiah, kemudian dia terbunuh di Kufah. Yang keenam Al-Haris bin Sa'id Al-Kadzab, zaman tabi'in, kemudian dia dibunuh di Damaskus, Syria. Yang ketujuh ini dari India Bapak Ibu, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini akhir-akhirnya yang terlahir daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Yang terakhir itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Masih Dajjal itu bukan hanya mengaku nabi, tapi dia mengaku Tuhan. Itu tanda-tanda yang ketujuh, akan lahir banyak pembohong-pembohong. Sekarang kan banyak pembohong-pembohong, Bu. Banyak pembohong sekarang, Pak. Katanya cinta NKRI, katanya cinta rakyat. Tapi dialah yang merongrong rakyat. Dialah yang merongrong NKRI. Dialah yang merongrong Pancasila. Bohong, Dajjal itu, Dajjal. Kata Nabi, bukan kata saya. Jangan pula Ustadz Fauzi disalahkan. Itu kan hadis Nabi. Orang yang pembohong itu Dajjal. Kemudian yang kedelapan, tanda-tanda akhir zaman itu banyak terjadi gempa. Hadisnya Sahih Bukhari. La taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, hatta sehingga takbidul ilm, sehingga tercabut ilmu pengetahuan, wayak surat zalazil, dan banyak terjadi gempa-gempa. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 8 daripada tanda-tanda akhir zaman, dan dari yang 8 ini hari ini kita sudah termasuk semua. Oleh karena itu apa solusinya? Beriman kuat-kuat, pegang akidah kuat-kuat, jangan sempat menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak tentang ilmu ketuhanan hari ini agar mereka tak terseret dengan fitnah daripada akhir zaman. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.